Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, Nusron Wahid menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi berat kepada 8 pegawai kantor pertanahan, Kantah, Kabupaten Tangerang imbas adanya pagar laut Tangerang, Banten. Kami memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai, kata Nusron saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025. Meski begitu, Nusron tidak menyebutkan secara rinci nama-nama 8 pegawai kantor pertanahan Tangerang tersebut. Dia hanya menyebutkan inisial. Mereka adalah mantan kepala Kantah Tangerang, hingga kepala seksi. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja? Kami tidak bisa sebut. Kami hanya sebut inisial. Yang pertama JS, Kepala Kantor Utama Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, jelasnya. Berikutnya, inisial ET yakni mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Lalu, inisial WS yakni Ketua Panitia A. Kemudian inisial YS yang juga merupakan Ketua Panitia A, inisial NS yaitu Panitia A, serta LM yaitu mantan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan setelah inisial ET, serta inisial KA, mantan PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh Inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh Inspektorat. Tinggal proses pereskaan saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya yang tersebut, tegas Nusron. Langkah selanjutnya adalah setelah kita cocokkan, ada yang kita batalkan. Ya kan, pembatalan hak atas tanah. Sementara ini yang kita batalkan 50 bidang sementara ini. Ya kan, dari 263 dan 17 yang kita batalkan 50. Sisanya Pak sedang berjalan, masih kita on progress, kita cocokkan mana yang di dalam garis pantai, mana yang di dalam luar garis pantai. Apakah nambah? Potensinya bisa nambah karena kita baru bekerja praktis baru 4 hari. Karena Selasa kita umumin hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 4 hari. Kemudian libur, kita masuk hari ini. Selama 4 hari kita dapat 50 bidang tanah. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Yang pertama adalah pembatalan hak atas tanah bagi yang pertama proses pembuktian yuridisnya tidak betul. Nomor 2, pembatalan hak atas tanah bagi yang prosedurnya tidak betul. Yang nomor 3 adalah pembatalan hak atas tanah bagi apa yang bisa jadi yuridisnya betul, bisa jadi prosedurnya betul, tapi fakta materialnya saat ini sudah tidak ada. Itu kita batalkan. Nah, kemudian nomor 2, kita melakukan audit investigasi terhadap proses penerbitan sertifikat tersebut. Dari hasil audit tersebut, kita merekomendasikan pertama, rekomendasi pencabutan lisensi kepada KJSB, Kantor Jasa Survei Berlisensi, karena yang melakukan survei dan pengukuran itu perusahaan swasta. Karena di kita menggunakan 2 survei, pertama survei oleh petugas ATR BPN, yang kedua bisa lewat jasa survei berlisensi tapi disahkan oleh petugas ATR BPN. Nah, kemudian kita memberikan sanksi berat, pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Nah, nama-nama pegawainya siapa saja kami nggak bisa sebut, ya kan? Kami hanya sebut inisial. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu. Kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. Kemudian YS, Ketua Panitia A. Kemudian NS, Panitia A. Kemudian LM, ex Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET. Kemudian KA ex PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Ini 8 orang ini yang sudah diperiksa oleh Inspektorat dan sudah diberikan sanksi oleh Inspektorat, tinggal proses peng-SK-an saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut. Lanjut. Nah,
berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2022 tentang kewenangan penerbitan hak atas tanah, penetapan hak atas tanah atau pemberian. Kita itu mengenal dua. Pertama adalah pemberian dalam bentuk konversi dari GIRIK menjadi SHM, sama pemberian hak dari tanah negara menjadi HGU, HGB maupun hak milik. Nah, hampir semua proses yang terjadi ini prosesnya adalah konversi dari GIRIK. Rata-rata GIRIKnya tahun 1982. Jadi ini tidak pemberian hak baru. Ini adalah konversi hak GIRIK. Nah, supaya tidak liar, memang di kita ini mengandung ataupun menganut prinsip full delegasi. Pendelegasian sampai tingkat bawah, wilayah dan kewenangan pusat. Jadi di sini kami jelaskan hak milik perorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 meter. Jadi kalau hak milik perorangan tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 meter, 5 hektar, dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5 meter, itu 5.000 meter itu adalah kewenangan mutlak dari kantor pertanahan. Jadi dalam hal ini adalah kewenangan mutlak dari kantor kewenangan Tangerang. Kemudian hak guna bangunan HGB perorangan yang luasnya sampai dengan 10.000 meter atau 1 hektar. Kemudian hak guna bangunan badan hukum yang luasnya sampai dengan 30.000 meter. Nah, kemudian kantor wilayah hak milik perorangan tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 meter sampai luas batas maksimum, dan tanah non pertanian yang luasnya antara 5.000 sampai 15.000 meter. Kemudian hak guna bangunan perorangan lebih dari 10.000 meter sampai 20.000 meter. Kemudian 3 hak guna bangunan badan hukum yang luasnya dari 30.000 meter sampai 250.000 meter. Menteri itu ngurusin hak guna bangunan badan hukum yang luasnya di atas 250.000 dan hak milik perorangan yang luasnya non pertanian yang luasnya di atas 15.000 meter dan hak guna bangunan perorangan yang luasnya di atas 20.000 meter. Ini yang ditangani oleh Menteri. Lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, JOPP 24 Tahun 1997. Nah, di sini kita ada 2 bentuk kewenangan. Pertama adalah ketentuan konversi Nomor 5 Tahun 1960, yaitu kewenangan konversi hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mula berlakunya undang-undang ini, mulai dari hak agendom, kemudian fair bonding, persil, letter C, kemudian GIRIK lah. Ini adalah konversi. Nah, kemudian baru pemberian baru. Nah, kalau pemberian baru itu sistematik kalau itu adalah program rutin, itu dilakukan oleh kepala kantor pendaftaran kantor pertanahan. Tapi kalau dia masuk program PTSL, yang paling bertanggung jawab adalah panitia adjudikasi. Dan bapak-bapak sekalian, proses yang di Tangerang ini prosesnya adalah dari GIRIK menuju SHM, dari SHM menuju SHGB. Prosesnya itu menggunakan program PTSL. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.